Halo guys, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat semua guys. Selamat datang kembali di channel kita 12 Pas. Hari ini kita akan ngebahas pertandingan seru antara Arsenal dan Liverpool yang berakhir dengan skor 2-2 di Emirates Stadium. Meskipun Arsenal 2 kali unggul, mereka harus puas dengan hasil imbang akibat cedera yang menghantui tim. Apakah ini menjadi masalah besar bagi tuan rumah? Dan bagaimana Mo Salah berhasil menyamakan kedudukan? Mari kita lihat fakta-fakta menarik dan statistik dari pertandingan ini yang bikin kita semakin penasaran. Guys, gas. Arsenal 2 kali kehilangan keunggulan melawan rival gelar Liverpool, tapi mereka bisa aja nyalahin cedera pemain kunci yang bikin mereka gagal menang. Yuk kita lihat kembali pertandingan seru ini dan fakta-fakta menarik dan data dari Opta dari halaman statistik Arsenal lawan Liverpool. Pertandingan di Emirates Stadium ini super seru, berakhir imbang yang bikin Manchester City tetap berada di puncak klasmen Premier League. 1 poin ini mungkin cocok buat kedua tim karena nggak ada yang mau kalah di pertandingan penting kayak gini. Tapi tuan rumah jelas lebih kecewa, soalnya mereka 2 kali mimpin guys. Tiba-tiba cedera menghantam mereka dan bikin mereka gagal menang. Arsenal langsung tancap gas dari awal. Bukayo Saka ngebuka skor setelah 9 menit memanfaatkan umpan keren dari Ben White dan ngebut mencetak gol ke-50 di Premier League. Di umur 23 tahun dan 52 hari dia jadi pemain Arsenal termuda yang mencapai 50 gol di Premier League. Keren kan guys? Liverpool nggak mau kalah. 9 menit kemudian mereka nyetak gol dari set piece, tendangan sudut dari Trent Alexander-Arnold berhasil diteruskan Luis Diaz dan Virgil van Dijk langsung membelokkan bola ke gawang. Tapi gol penyama itu bukan tanda-tanda bakal berlanjut. Tuan rumah langsung ambil alih kendali. Mereka punya banyak peluang di sisa waktu babak pertama dan tekanan mereka membuahkan hasil di penghujung babak ketika Mikel Merino nyundul bola dari umpan bebas Declan Rice dan bikin Arsenal unggul lagi. Sayangnya keberuntungan Arsenal berubah setelah jeda. Gabriel Magalhaes terjatuh sambil pegang lututnya. Dia coba terus main tapi akhirnya harus keluar. Ini dia kabar cedera yang benar-benar nggak mereka butuhin guys. Saka sebelumnya udah diragukan bisa main di pertandingan ini karena absen di beberapa laga terakhir dan ternyata dia nggak cukup fit buat main sampai 90 menit. Sedangkan Kapten Martin Odegaard masih absen dan Mikel Arteta juga kehilangan William Saliba yang kena skorsing. Padahal Saliba itu mitra andalan Gabriel di lini belakang. Dengan keluarnya Gabriel, ini jadi pertama kalinya sejak 2 Mei 2023 ngelawan Chelsea, Arsenal main tanpa Saliba atau Gabriel di laga Premier League. Rekor Arsenal tanpa Saliba udah sering dibahas, jadi buat beberapa orang gak heran mereka akhirnya kehilangan keunggulan. Apalagi setelah ini pertahanan mereka makin hancur ketika Jurriën Timber juga terpaksa keluar. Waduh, tinggal 9 menit lagi di waktu normal, Mo Salah ngebom gol ke-11 dari 15 penampilan di Premier League melawan Arsenal. Hanya Harry Kane dengan 14 dan Wayne Rooney dengan 12 yang udah nyetak lebih banyak gol lawan Arsenal di kompetisi ini. Jadi dia pemain nomor 3 yang paling banyak nyetak gol ke Arsenal guys. Dan gak ada lagi gol setelah itu. Tim-tim ini pulang dengan 1 poin masing-masing, bikin City unggul 1 poin dari Liverpool di puncak klasmen. Dan Arsenal ketinggalan 4 poin di posisi ketiga. Nah sekarang kita bahas fakta menarik setelah pertandingan antara Arsenal lawan Liverpool. Arsenal nih udah nggak bisa menang 2 kali berturut-turut di Premier League untuk pertama kalinya sejak malam tahun baru 2023. Waktu itu ngelawan West Ham dan Fulham. Mereka juga gagal menang di 2 dari 4 pertandingan Liga Kandang yang mereka mulai dengan unggul musim ini. Menang 2 kali, imbang 2 kali, yang lebih banyak 1 kali dibandingkan seluruh musim lalu. Unggul di awal di 14 laga, menang 13 dan imbang sekali. Kayak ada yang salah gitu ya. Arsenal udah nyetak 27 gol dari set piece di Premier League sejak musim lalu, kecuali penalti. Ini paling banyak dibandingkan tim lain selama periode itu. Nah, gol kepala mereka juga paling banyak guys, 21 gol sejak awal musim lalu. Mereka punya jagoan di udara nih guys. Sementara itu, Mohamed Salah dari Liverpool udah ngebobol gawang Arsenal 11 kali dari 15 penampilan di Premier League. Hanya Harry Kane dengan 14 gol dan Wayne Rooney 12 gol yang lebih sering ngebobol gawang Arsenal di kompetisi ini. Sama kayak yang tadi kita bahas guys. Jadi emang gak heran kalau dia jadi momo buat pertahanan Arsenal. Udah langganan guys. Terakhir Bukayo Saka udah terlibat langsung dalam 10 gol di 8 penampilan di Premier League musim ini dengan 3 gol dan 7 assist. Ini adalah jumlah pemain paling sedikit dari pemain Arsenal yang bisa nyetak 10 lebih gol dalam satu musim sejak Cesc Fabregas di musim 2009-2010 dengan cuma 6 laga. Keren banget kan guys. Memang pemain berbakat nih Bukayo Saka. Nah sekarang kita bahas tentang rating pemainnya guys. Kita mulai dari pemain Arsenal. Dimulai dengan kiper David Raya. Dia ngebuat beberapa penyelamatan tajam, tapi ya mau gimana lagi guys, dia nggak bisa berbuat banyak sama sundulan Van Dijk. Lanjut ke Thomas Partey. Dia mainnya mantep banget di posisi bek kanan, banyak ngebuat tackle-tackle vital. Sedangkan Ben White ngerelokasi ke posisi Saliba dan nunjukin kemampuannya yang luar biasa dengan ngasih umpan ke Saka untuk gol pembuka. Gak gampang ngeredam lini belakang yang belum akrab guys. Gabriel Magalhaes, dia kelahi sama Nunes dan memimpin tim dengan baik saat Saliba absen. Sayangnya dia harus keluar lebih awal
awal di babak kedua. Sedangkan Jurrien Timber, kembalinya dia ke starting 11 itu penting banget guys, walaupun dia kadang kesusahan ngikutin kecepatannya salah. Declan Rice, umpannya yang ciamik langsung nyampe ke kepala Merino untuk ngebuat Arsenal unggul lagi. Energinya kayak nggak ada habis-habisnya nih guys. Mikel Merino nggak salah timing pas nyambut umpan Rice dan bikin gelandang Liverpool bingung untuk ngebangun ritme. Bukayo Saka, dia nunjukin ketenangan luar biasa waktu ngebobol gol ke-50 di Premier League. Dia jadi ancaman terbesar dari Arsenal meski pengaruhnya mulai berkurang seiring Liverpool ambil alih. Leandro Trossard, dia jarang dapat kesempatan di lini tengah yang padat dan nggak bisa ngetes Kelleher dengan tembakan. Gabriel Martinelli, dia dapat peluang untuk dribbling bola tapi kadang pas umpan terakhirnya kurang pas guys. Kai Havertz, dia tunjukin semangat di awal dengan duel sama Van Dijk tapi sayang tembakannya meleset. Sedangkan manajer Mikel Arteta, dia bikin strategi buat ngebalikin keadaan timnya dan hampir dapat 3 poin, tapi masalah kebugaran di lini belakang bikin harapan mereka buat menang jadi gagal. Kita beralih ke rating pemain Liverpool guys. Dimulai dari kiper Coleman Kelleher, dia terkena tembakan keras Saka di dekat tiang guys. Lanjut ke Trent Alexander-Arnold, tendangan pojok yang bagus bikin Van Dijk nyamain kedudukan. Dia sempat kesusahan sebelum ngebuat umpan keren yang ngebuka jalan buat gol Salah. Ibrahima Konate, dia ngebantu matiin beberapa serangan Arsenal tapi kadang kebablasan dari posisinya. Sedangkan Virgil van Dijk, dia selalu ada di tempat yang tepat untuk nyundul dari flick Diaz, seringkali jadi penghalang serangan Arsenal yang menjanjikan. Andy Robertson terlihat ketakutan lawan Saka setelah kesusahan di awal dan ditarik keluar sekitar menit 60. Sedangkan Curtis Jones, dia nggak bisa ngejaga serangan Arsenal kayak yang dia lakuin ke Cole Palmer minggu lalu. Lanjut ke Ryan Gravenberch, dia kesulitan ngebangun tempo buat tim. Dia baru mulai nekan Arsenal di pertengahan babak kedua. Alexis McAllister masuk buku catatan wasit dan kesulitan buat ngebuktiin dirinya di lapangan guys. Sedangkan Mohamed Salah, dia nunjukin kecepatan luar biasa buat lepas dari Timber, walaupun kadang nggak nyambung sama teman-temannya tapi akhirnya dia bisa bikin gol guys. Darwin Núñez, dia terus lari dan dapat rewardnya dengan assist ke Salah buat nyamain kedudukan 2-2. Luis Diaz, dia dapat assist dengan flick ke Van Dijk tapi sayang dia kurang tepat waktu di beberapa kesempatan dan gak banyak peluang buat nunjukin dribblingnya guys. Sedangkan manajer Arne Slot, timnya kadang kebobolan terlalu gampang di belakang padahal sebelumnya defensifnya kuat, tapi mereka manfaatin absennya lawan buat ambil 1 poin. Nah sekarang kita beralih dengan respon Slot pasca pertandingan guys. Slot ngerasa senang Liverpool bisa comeback tapi Arsenal tim yang lebih baik. Liverpool berhasil bangkit 2 kali dalam pertandingan seru lawan Arsenal dan Arne Slot senang banget sama karakter yang ditunjukin pemain-pemainnya. Arne Slot ngerasa puas dengan ketahanan Liverpool yang berhasil menyamakan kedudukan 2 kali, tapi dia juga akui kalau Arsenal lebih unggul di pertandingan kali ini. Tandukan Virgil van Dijk ngebatalin gol pertama Bukayo Saka sebelum Mohamed Salah bikin skor jadi imbang setelah Mikel Merino sempat bawa Arsenal unggul lagi. Anak-anak The Reds sebenarnya punya kesempatan buat kembali ke puncak Premier League setelah Arsenal kehilangan Gabriel Magalhaes dan Jurrien Timber karena cedera, tapi mereka nggak berhasil nemuin gol kemenangan. Slot berhasil mempertahankan rekor tak terkalahkan di laga tandang selama pertandingan yang penuh adrenalin di Emirates, tapi dia bilang Arsenal layak unggul di babak pertama. Seru banget mendebarkan, 2 tim sama-sama bikin gol dari set piece. Menurut saya Arsenal lebih baik dari kami, kata Slot. Mereka layak unggul di babak pertama. Kami punya waktu recovery yang kurang buat persiapan, dan kalau lihat seberapa kuat kami di babak kedua, saya senang banget apalagi kami sempat ketinggalan 2 kali. Slot jadi pelatih Liverpool pertama yang gak kalah dalam 7 laga tandang pertamanya sejak William Connell di bulan Februari 1923 guys. Udah lama banget ya guys, udah 100 tahun. Tapi Liverpool kebobolan 2 gol di babak pertama untuk pertama kalinya sejak Desember 2023, 2 gol dari Fulham waktu itu guys. Bisa dibilang 40% dari kebobolan Liverpool di bawah Slot datang dari Arsenal hari ini, tapi pelatih asal Belanda ini lebih milih fokus ke sisi positifnya. Kami 2 kali ketinggalan, tapi saya senang ngelihat kami bisa bangkit balik guys, apalagi dengan waktu recovery yang lebih sedikit, katanya. Babak kedua kami lebih kuat dari yang pertama. Ini yang bikin saya senang. Kami datang ke sini untuk menang, tapi mungkin hasil imbang ini bisa kami bawa pulang, apalagi setelah babak pertama. Kami tahu mereka punya banyak pemain berkualitas dan kami bisa mengalami momen-momen sulit di pertandingan. Senang banget bisa bikin gol dari set piece. Kami butuh itu karena di permainan terbuka kami sama sekali nggak dominan. Mereka layak unggul 2-1 di babak pertama, tapi cara kami tampil di babak kedua itu keren banget. Buat Van Dijk ini jadi pertandingan yang berkesan karena dia mencetak gol di penampilan ke-100 sebagai kapten Liverpool. Golnya yang ke-17 dengan kepala menjadikan satu-satunya bek yang punya gol lebih banyak dari John Terry dengan 27 gol di Premier League. Tapi selain pencapaian pribadinya, kapten Liverpool ini sejalan dengan pemikiran manajernya dan senang bisa bawa pulang 1 poin dari Emirates. Dengerin, ini tempat yang susah banget buat didatengin. Mereka ngebentuk tim solid dan bikin susah semua orang. Kembali 2 kali itu hal yang bagus.
guys. Kita ambil poin ini dan terus melangkah katanya guys. Kalau main di sini di London, mereka punya fans yang mendukung dan itu ngebangun momentum. Kalian harus siap berjuang karena pasti ada momen-momen sulit. Jadi kami ambil 1 poin aja. Si bek asal Belanda ini juga ditanya tentang situasi kontraknya yang lagi berlangsung di klub dengan kontraknya yang akan habis di akhir musim ini. Saya sangat tenang, kita lihat aja nanti di akhir musim, kata Van Dijk. Saya lagi menikmati sepak bola baik fisik maupun mental. Terus nikmati permainan ini karena ini adalah permainan yang indah dan saya juga bermain di dalamnya. Itu kata Van Dijk guys. Nah, pertandingan yang penuh drama dan kejutan ya guys. Arsenal menunjukkan performa yang impresif meskipun harus menghadapi cedera pemain kunci. Sementara Liverpool berhasil membuktikan ketahanan mereka dengan 2 kali bangkit dari ketinggalan. 1 poin mungkin terasa cukup bagi kedua tim, tetapi tetap ada banyak pelajaran yang bisa diambil. Oh ya guys, kalau kalian suka video ini jangan lupa like guys, komen aja nggak apa-apa, dan subscribe guys untuk konten menarik dari seputar dunia sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Makasih banyak udah nonton. Thank you. Sehat-sehat terus guys. Bye bye.